terus ya, karena kita bakal banyak cerita di sini, gak cuma soal rasa, tapi cerita bisnisnya. Let's go. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kami sedang bersama dengan owner dari Ayam Geprek Juara, dengan Bapak siapa Pak? Saya Rudi Winarno. Bapak Rudi Winarno. Perkenalkan, Bapak kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, mahasiswa Prodi Manajemen semester 6 Pak. Jadi maksud kedatangan kami ke sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk mewawancari salah satu UMKM. Sebelumnya Bapak terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Balikul Mulki. Saya Sakila Amanda. Selanjutnya saya Sartini Naulia. Selanjutnya saya Muhammad Dimyati Pak. Saya Andika Anwar Buddha. Baik Bapak, kami izin untuk mulai ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama, kenapa Bapak memilih usaha Ayam Geprek Juara? Kapan berdirinya dan apa alasannya Pak? Ayam Geprek Juara, terutama AGJ ya. Kita berdiri itu sejak tahun 2017. Kurang lebih kalau sampai sekarang itu ya hampir 9 tahun. Apa yang menginspirasi kita bergerak di bidang ayam geprek? Ya, kita ini ayam geprek itu awalnya kita mengasumsi dari KFC, McDonald. Itu kan dia bagaimana itu trennya tuh ayam crispy itu bisa diterima masyarakat gitu ya. Nah, tapi kan dengan bumbu-bumbu yang istilahnya itu hanya bumbu ini apa istilahnya instan ya. Nah, kita terinspirasi, kita memulai Ayam Geprek Juara dengan konsep bumbu-bumbu tradisional, bumbu rempah. Jadi kita bumbunya yang fresh, bisa diulek istilahnya tuh bisa dilihat cara pengulekannya dengan bumbu-bumbu dan juga rempah-rempah. Nah, kita ayam geprek itu kan ibaratnya tuh konsumsi masyarakat Indonesia kan rata-rata ayam ya. Terbukti survei dari yang kita lakukan itu hampir ya 90% lah konsumsi ayam itu yang paling terbesar. Urutannya tuh paling terbesar. Jadi makanya kita tuh peluang untuk membuka usaha di ayam geprek ini ayam crispy tapi dengan konsep bumbu-bumbu tradisional. Makanya kita memilih usaha ayam geprek. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang membuat AGJ berbeda dari ayam geprek yang lain? Nah, itu makanya ayam geprek ini ya kita yang berbeda, terutama dari KFC sama McDonald. Itu kan dia bumbunya kan yang udah jadi ya, dan juga yang udah diolah dengan saus. Kalau kita tuh bumbunya itu dari rempah-rempah ya, dari cabai, bawang putih dan yang lain-lainnya. Itu yang membedakan bahwa kita walaupun ayam crispy tapi kita kombinasi dengan bumbu-bumbu rempah-rempah tradisional. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, siapa pelanggan terbanyak di AGJ ini? Apakah dari mahasiswa kah? Apakah keluarga kah? Apakah pekerja kah? Terus biasanya jam ramainya itu di jam berapa Pak? Ya memang istilahnya ayam geprek ini kan kita rata-rata tuh menengah ke bawah ya. Jadi sepertinya untuk konsumsi ini yang pelanggannya itu ya rata-rata pelajar, mahasiswa, pekerja. Ya mungkin untuk keluarga itu biasanya di hari-hari libur. Dan ya biasanya kalau jam ramai itu ya antara jam makan sama makan siang dan makan malam itu yang pasti ramai. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita mau masuk nih Pak ke dalam pertanyaan operasional dan produksi. Pertanyaan pertama, apakah ada resep atau standar bumbu yang yang dilakukan agar rasanya itu tetap sama walaupun yang masak beda-beda? Ya, untuk bumbu dan resep kita memang sudah bekerja sama dengan vendor ya, terutama dari vendor ayam
kita udah bekerja sama dengan vendor ayam yang istilahnya itu menyuplai ayam kita dengan sudah dibumbui marinasi. Jadi udah siap sedia dan itu pasti untuk rasa konsisten. Karena kita nggak memproduksi sendiri, kita udah bekerja sama dengan vendor-vendor. Begitu pula untuk tepungnya, tepung breeder itu pun kita udah ada vendor tersendiri. Jadi kita nggak bisa nggak ngolah sendiri ya. Kita udah kerja sama dengan vendor dan itu pasti untuk rasa akan tetap sama dan konsisten. Kalau dari sambelnya sendiri gimana Pak? Sambelnya, ya kalau sambel kan kita sambelnya yang udah fresh ya, masih cabai rawit itu. Nah, dan kita kan diulek di tempat. Jadi kita enggak menyediakan sambal yang udah dibungkus pack itu enggak. Kita jadi ready, ada pembeli langsung kita ulek di tempat. Jadi itu tetap fresh. Kalau untuk masalah stok nih Pak, bagaimana caranya nih AGJ ini tetap stoknya tetap terjaga walaupun lagi rame? Tapi kan tidak menentu ya. Iya. Biasanya itu kita selalu ada buffer stok ya. Karena kan kita istilahnya nggak tahu nih kapan kita rame apa enggaknya itu ya. Tapi kita udah biasanya nyiapin buffer stok ya. Dan untuk menjelang hari-hari raya atau hari-hari libur gitu ya, nah itu buffer stoknya kita tingkatkan. Biasanya yang hari biasa mungkin 30%, nah ini buffer stoknya bisa kita tingkatkan jadi 60% 2 kali lipat. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir dari aspek profesional dan produksi. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan ya dari pesanan masuk sampai nyampe ke depan konsumen? Ya kita sih nggak lama ya, karena kita sistemnya kan live lah istilahnya ya. Jadi ya di bawah 5 menit udah selesai. Karena ayam juga udah ready, tinggal kita ulek langsung kita. Nggak lama sih. Nah, selanjutnya Pak, aspek SDM dan manajemen tim. Berapa jumlah karyawan saat ini dan bagaimana pembagian tugas antara bagian dapur dan pelayanannya? Untuk saat ini kita SDM yang kru yang di operasional itu 5 orang. Nah 5 orang itu ada terbagiannya dari bagian SVP, kasir, dapur. Nah biasanya itu kita kru itu udah saling kerja tim, jadi udah bisa menguasai semua. Jadi mungkin hanya tinggal pengaturan schedule-nya aja. Mungkin untuk hari ini di bagian dapur orangnya ini, si A, si B. Tapi apabila ada satu yang lagi istirahat, bagian dapur bisa untuk mengendal yang di geprek. Karena itu kita udah kerja satu tim dan sudah bisa semua. Selanjutnya Pak, apakah ada SOP tertulis untuk karyawan atau semuanya disampaikan secara langsung saja? Biasa kita udah ada schedule dan kita dari SVP itu udah punya grup WA outlet. Jadi nanti schedule itu tinggal di-share di grup WA itu aja. Jadi udah tahu bagian-bagiannya. Oh ini masuk di jam berapa, udah ada tertulis gitu, udah terschedule. Terakhir Pak, apa yang biasa dilakukan jika ada karyawan mendadak tidak masuk di jam operasional yang sibuk? Nah itu karena kita istilahnya udah bisa semua ya. Jadi walaupun tetap ada yang satu orang nggak masuk atau mendadak berhalangan, itu kita udah antisipasi ya. Karena setiap bagian itu udah mengerti masing-masing bagiannya. Jadi istilahnya itu nggak ada halangan, bagian dapur nggak bisa ngendel di geprek. Jadi itu udah yang kita terapkan itu udah saling bekerja tim, nah, itu biasanya sih nggak ada masalah. Kita masuk ke sektor keuangan nih Pak. Dalam hal pencatatan keuangannya, apakah pemasukan dan pengeluaran usaha sudah dicatat secara rutin dan apa alat yang digunakan? Ya kita ini misalnya walaupun ditanya yang geprek itu menengah bawah, tapi kita untuk pencatatan administrasi pemasukan dan pengeluaran itu kita udah ada webnya masing-masing. Jadi setiap pengeluaran pembelanjaan itu udah masuk di web. Dan sistem kita pun untuk melakukan pembayaran kita udah pakai.
iris dan lain. Jadi kita nggak manual. Oh iya. Nggak pakai cara manual ya? Enggak, kita udah input di pos kasir. Masuk ke penetapan harga nih, Pak. Bagaimana cara menentukan harga jual menu? Sudah diperhitungkan HPP atau mengikuti harga pasar saja? Ya biasa kita sebelum menjual produk itu kita harus tentukan HPP-nya dulu, karena HPP itu kan yang paling menentukan kita bisa jual harga berapa secara dari jual. Jadi kita hitung dulu HPP-nya, baru kita udah masuk ya, kita jual. Masuk ke manajemen biaya, ketika harga bahan baku naik drastis, apa langkah yang biasa diambil? Menaikkan harga atau kurangi porsi atau cara lain? Itu memang udah istilahnya udah umum ya, kenaikan harga bahan pasti fluktuatif tuh, naik turunnya. Biasanya kita kalau di saat ada bahan baku yang naik itu kita nggak akan mengurangi porsi atau ini enggak. Kita tetap dengan harga itu, karena kan prinsip kita itu barang pasti akan turun lagi. Paling yang kita bisa tekan itu di promosi. Biasanya kita selalu mengadakan promosi. Nah, mungkin untuk di saat harga bahan baku naik, mungkin promosi itu yang kita turunin untuk menekan biaya kos yang membengkak dari kenaikan harga bahan baku. Jadi kita juga nggak mungkin untuk mengurangi jumlah untuk ini, karena kan pelanggan kita kan istilahnya itu yang paling utama. Iya benar. Jadi kita sebisa mungkin harga walaupun naik, tapi kita nggak menaikkan harga, tapi bagaimanapun pelanggan tetap puas. Jadi mungkin yang kita tekan itu untuk biaya promosi, mungkin kita stop dulu atau kita kurangin. Untuk selanjutnya Pak, mau nanya tentang pemasaran dan pertumbuhannya. Dan pertanyaannya adalah apakah AGJ sudah terdaftar di GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood, dan seberapa besar kontribusinya terhadap omset? Kita semua sudah ada, ShopeeFood, GrabFood sama GoFood tuh udah ada semua. Oh, udah ada. Dan itu memang kontribusinya istilahnya itu hampir ya ada yang 50%, ada yang 60% dari total ini pendapatan kita. Yang selanjutnya, apa strategi yang paling efektif selama ini untuk menarik pelanggan baru ke AGJ? Ya biasanya untuk menarik pelanggan baru ya kita tetap memberikan cita rasa yang tetap stabil ke pelanggan, dan juga mungkin kita kasih promo-promo yang terbaik, dan kita istilahnya itu untuk pelanggan baru ya tetap kita istilahnya itu tawarkan promo-promo yang sedang berlangsung. Baik. Yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir, apakah ada rencana membuka cabang, menambah menu baru, atau mengembangkan usaha dalam 1 atau 2 tahun ke depan? Tentu kita selalu akan ekspansi, karena untuk ayam geprek ini saya rasa tidak akan habis-habisnya, karena melihat dari istilahnya itu konsumtif penggemar ayam itu ya, karena dari supply itu pemakan ayam itu nomor 1, ayam nomor 1, kedua dagingnya ya, jadi saya itu ayam itu pangsanya masih besar, walaupun masih banyak saingan-saingan, tapi ya tetap kita masih punya ada peluang lah untuk mengembangkan bisnis dari ayam geprek. Baik, pertanyaannya udah selesai Pak. Gimana? Baik, Bapak, terima kasih telah berkenan untuk diwawancara sekali lagi. Sekian saya wawancara dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih sekali lagi. Oh iya, Pak, terima kasih banyak. terima kasih ya. Pak, makasih ya. Terima kasih. Bapak boleh ngomong nggak? Oh boleh.
Kesimpulannya, dari segi profil dan identitas usaha, Ayam Geprek Juara merupakan usaha kuliner yang memiliki latar belakang dan tujuan usaha yang jelas dalam menjalankan bisnis ayam geprek. Usaha ini juga memiliki keunggulan tersendiri dibanding usaha ayam geprek lainnya, sehingga mampu menarik perhatian pelanggan di sekitar. Selain itu, AGJ juga memahami target pasar yang menjadi pelanggan utama, seperti pelajar, pekerja, maupun keluarga. Pengetahuan mengenai jam operasional yang paling ramai juga membantu usaha dalam mempersiapkan pelayanan agar berjalan lebih efektif dan maksimal. Selanjutnya adalah operasional dan produksi. Dalam aspek operasional, Ayam Geprek Jago menjaga kualitas produk dengan menggunakan standar bumbu. Jadi, rasa tetap terjaga meskipun dibuat oleh orang yang berbeda. Selanjutnya, bahan pokok juga dikelola dengan baik agar ketika stok ramai, Ayam Geprek Jago tetap memiliki stok yang dibutuhkan, dan ketika stok sedang sepi, bahan baku tidak akan terbuang sia-sia. Selanjutnya yaitu kecepatan pelayanan juga menjadi salah satu hal yang penting dalam usaha ini. Kenapa? Karena hal ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan pelayanan yang cepat dan teratur, pelanggan dapat merasa nyaman meskipun kondisi store sedang ramai. Yang ketiga yaitu SDM dan manajemen tim. AGJ memiliki pembagian tugas yang jelas antar bagian dapur dan pelayanan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih teratur. Kerjasama antar karyawan juga membantu operasional usaha berjalan lancar setiap harinya. Selain itu, adanya SOP atau aturan kerja membantu menjaga kualitas dan kedisiplinan karyawan. Kesiapan menghadapi kondisi seperti karyawan yang tidak hadir juga menjadi bagian penting agar operasional tetap berjalan dengan baik. Di dalam sektor keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan Ayam Geprek Juara. Dengan pencatatan yang rutin, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan dan perkembangan usaha secara lebih jelas. Penentuan harga jual juga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi dan kondisi pasar. Ketika harga bahan baku mengalami kenaikan, usaha perlu mengambil langkah yang tepat agar keuntungan tetap stabil dan pelanggan tetap merasa puas. Yang kelima, pemasaran dan pertumbuhan. AGJ memanfaatkan platform digital seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood untuk membantu meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan. Kehadiran di platform digital juga memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan. Selain itu, strategi pemasaran yang dilakukan membantu menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Adanya rencana pengembangan usaha seperti membuka cabang atau menambah menu baru menunjukkan bahwa AGJ memiliki keinginan untuk terus berkembang di masa depan.